Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Saya berdoa sukacita Allah melimpah atas saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna turun atas kita. Keluarga kita dipulihkan, keluarga kita diberkati, tubuh kita sehat, bahkan keuangan berkat kita mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Abraham Sugio di dalam renungan yang hadir setiap pagi melalui media yang saudara punya, yaitu gadget ataupun iPad yang ada, dalam renungan Word of Wisdom. Saya sapa saudara dengan firman Tuhan, saya sapa saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Biar sepanjang hari ini kita ada dalam kasih Tuhan, sepanjang hari ini kita ada dalam rencana Tuhan, sepanjang hari ini hanya damai sejahtera Allah yang senantiasa limpah atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertandingan kecil menghasilkan kemenangan-kemenangan kecil. Pertandingan besar akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Bahkan ketika kita menang dari perkara-perkara kecil, kita akan dimampukan memenangkan perkara-perkara yang besar. Bukan berarti perkara kecil tidak penting, bukan berarti masalah kecil tidak penting. Semua perkara harus kita hadapi dengan setia, dengan kemampuan yang datang daripada Tuhan, bukan semata-mata pengalaman, bukan semata-mata kepandaian, bukan semata-mata karena siapa kita. Tetapi setiap perkara seperti Alkitab katakan dapat kita tangguh bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan atas kita. Amin. Satu ayat akan saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa ayat ini meneguhkan kita. Saya berdoa ayat ini membuat kita menyadari sesungguhnya tindakan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan itu sangat berharga, sangat berarti. Hari ini mungkin kita belum menuai, tapi esok, lusa, atau mungkin anak cucu kita akan menuai perkara-perkara positif yang kita lakukan. Kapan? Hari ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Eliab ini kakak yang tertua daripada Daud, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Di padang gurun aku kenal sifat keberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Harusnya Eliab dan serdadu-serdadu Israel di mana Saul ada di tarbanting bersyukur ketika seorang Daud yang belum pengalaman, seorang Daud yang masih muda, seorang Daud yang meninggalkan kambing dombanya di padang gurun menuju medan peperangan dan berani menantang daripada jago orang Filistin itu. Harusnya ada ucapan syukur dari Eliab dan saudara-saudara yang lain, dari tentara-tentara Israel yang sekian lama diolok-olok oleh Goliat. Tetapi apa yang didapatkan Daud? Justru penghinaan, pelecehan, tidak dianggap, tidak dihargai. Bukankah itu sering menimpa kita? Berita sukacitanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak fokus dengan perkataan negatif. Daud tidak fokus kepada orang yang meremehkan. Daud tidak fokus dengan orang yang melemahkan. Daud menang terhadap perkara-perkara kecil karena dianggap perkara kecil. Perkara yang lebih besar adalah musuh di hadapannya. Bersama dengan Tuhan, Daud akan melakukan kemenangan yang luar biasa. Hari ini apa perkara-perkara yang Anda hadapi? Hari ini atau minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, masalah apa yang Anda hadapi? Ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Ada Tuhan yang sanggup memberikan jawaban. Ada Tuhan yang sanggup memberikan kepastian. Mari siapapun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak saudara datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita percaya Tuhan masih punya rencana-rencana yang dahsyat
buat saudara dan saya. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Mampukan kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Mampukan kami memenangkan pertandingan, diawali dengan perkara-perkara yang kecil. Dan kami tahu persis penyertaan-Mu tidak pernah layu atas hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Nama Tuhan ditinggikan atas kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini Anda menghadapi perkara-perkara yang mungkin sulit menurut pemikiran manusia, sepertinya ada jalan buntu, Anda tidak sendirian. Silahkan Anda kirim ke WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Worship akan berdoa buat saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.